Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuli Amelia, mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi antar sel. Simak video ini sampai selesai ya. Hubungan komunikasi antar sel. Seperti kita, sel juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Seperti pada ilustrasi berikut, di mana sel A berusaha memberikan informasi dalam bentuk sinyal. Kemudian, sinyal ini dikirim menuju sel B. Sel B kemudian akan menerima sinyal tersebut dan ia kemudian mengambil tindakan sebagai respon atas sinyal yang diterima. Nah, selanjutnya, proses ini yang disebut dengan penyinalan sel atau cell signaling. Nah, jadi pensinyalan sel merupakan bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal kepada sel target. Selanjutnya, kita masuk pada prinsip komunikasi sel. Komunikasi sel dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pensinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Nah, tubuh manusia terdiri dari berbagai bentuk dan struktur sel yang beragam dengan kuantitas yang tinggi, memungkinkan adanya sebuah hubungan yang dilakukan oleh berbagai sel tersebut. Nah, cell junction merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dengan matriks ekstraseluler. Cell junction dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, di mana ada occluding junction, yaitu menempelkan sel bersama-sama dalam epitel dengan cara mencegah molekul-molekul kecil dari kebocoran satu sisi sel ke sel lainnya. Kemudian ada uncording junction, di mana melekatkan sel-sel dan sitoskeleton ke sel tetangga atau ke matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir yaitu communicating junction, yaitu memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi sel. Nah, di mana terdapat 2, yaitu pensinyalan lokal dan pensinyalan jarak jauh. Pada pensinyalan lokal ini terbagi 3 lagi, yaitu pensinyalan parakrin, pensinyalan sinaptik, dan autokrin. Nah, selanjutnya pensinyalan lokal, yaitu komunikasi sel melalui kontak langsung. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Nah, selanjutnya, tadi di mana pensinyalan lokal ini terbagi atas 3. Nah, di sini ada pensinyalan parakrin. Parakrin adalah sel mensekresi bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dengan melepas molekul regulator lokal ke dalam cairan luar sel. Parakrin sel ini mensekresikan substansi yang mempengaruhi sel lain di sekitarnya. Nah, contoh di sini yaitu contoh ligan, faktor pertumbuhan, prostaglandin, dan histamin. Contoh parakrin yang lain adalah pada komunikasi antar neuron, ligan yang digunakan pada komunikasi neuron yang disebut neurotransmitter. Selanjutnya ada pensinyalan sinaptik. Pensinyalan sinaptik adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan.
Sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari satu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Selanjutnya, pensinyalan autokrin. Sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung. Sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Sel target mensekresikan hormon dan akan diterima kembali oleh sel target tersebut, dan konsekuensinya bisa mengaktifasi atau menghambat sel tersebut. Contoh di sini yaitu komunikasi yang terjadi ketika pertukaran ion pada sel dalam jaringan. Selanjutnya ada pensinyalan jarak jauh atau endokrin. Nah, hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia yang disebut hormon untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Hormon pensinyalan sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, sel endokrin terspesialisasi mensekresi hormon ke dalam cairan tubuh, yaitu darah. Nah, sel target jauh menggunakan mediator hormon. Hormon dibawa melalui pembuluh darah. Nah, contoh di sini yaitu komunikasi hipofisis ke gonan, yang harus menggunakan substansi tertentu untuk menghantarkan sinyal. Nah, bisa dilihat yaitu ada gambar dari tahap komunikasi dalam sel. Nah, jadi ada 3 tahap di mana reception, kemudian ada transduction dan respon. Nah, selanjutnya ada jenis dari reseptor spesifik. Nah, reseptor merupakan protein yang bertugas menangkap ligand tertentu secara spesifik. Sebagian besar molekul sinyal larut air berikatan pada protein reseptor dalam membran sel. Reseptor ini mentransmisikan informasi dari lingkungan ekstraseluler ke bagian dalam sel dengan cara mengubah bentuk saat berikatan dengan ligand. Nah, selanjutnya, di mana ada 3 jenis reseptor. Yang pertama yaitu reseptor yang berhubungan dengan protein channel, di mana ketika asetilkolin menempel pada reseptor gerbang, protein yang terbuka bisa dilihat pada gambar di sampingnya. Nah, selanjutnya reseptor yang terhubung dengan G protein. Jadi, saat ligand menempel, reseptor menjadi aktif. Pada banyak kondisi, efek ligand dapat diperkuat oleh serangkaian mekanisme di dalam sel. Di dalam sel, dapat dibentuk molekul sinyal kedua. Selanjutnya yaitu reseptor yang terhubung dengan enzim. Jadi, reseptor ini terjadi pada saat growth factor menempel. Terjadi berbagai respon, contohnya adalah aktivitas protein kinase. Baiklah, itu tadi pemaparan materi saya mengenai komunikasi antar sel. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.